Kenapa? Karena saudara dan saya adalah manusia-manusia yang relatif. Istilah relatif secara filosofis berarti bisa ada, bisa tidak ada. Saudara dan saya relatif, kita pernah tidak ada. Hari ini kita ada, besok nggak ada. Puji Tuhan hari ini saudara dan saya masih ada. Namun satu saat saudara dan saya akan nggak ada. Kadang-kadang kita merasa firman Tuhan nggak relevan. Tidak relevan. Tetapi firman itu biasanya relevan ketika saudara dan saya mengalaminya. Seorang hamba Tuhan harus berkhotbah, seorang papa harus menyampaikan firman kepada anaknya dan kadang-kadang itu firman tidak relevan sesuai dengan pergumulan anak itu hari itu. Tetapi itu firman adalah firman yang kekal sehingga dia akan berbicara ketika anak itu membutuhkannya. Celaka anak yang tidak pernah punya papa dan mama yang pernah menceritakan firman kepada mereka. Papa dan mama tidak bisa terus ada, tetapi Allah yang maha hadir, Allah yang kekal itu akan terus berbicara melalui firman yang kekal kepada anak-anaknya di dalam kondisi di mana mereka membutuhkannya. Berbahagialah anak yang terus mendapatkan cerita firman Tuhan melalui mulut orang tuanya. Berbahagialah orang muda yang memiliki teman, yang memiliki pembina, yang terus bercerita mengenai firman kepada mereka. Karena saudara punya dasar untuk mengenal Allah dan dasar untuk percaya. Dasar untuk mengenal Kristus dan dasar untuk percaya. Saudara tidak perlu lihat Yesus hari ini. Saudara butuh mendengar tentang Dia dan mengenal Dia. Apa yang memungkinkan kita untuk terus beriman dan berharap di dalam tahun yang mungkin penuh dengan kesulitan ini? Firman yang memperkenalkan kita kepada Kristus. Yang saudara dan saya butuhkan adalah pengenalan terhadap Kristus. Tetapi salah satu tanda saudara dan saya kenal Kristus adalah respon yang benar. Sekali lagi, salah satu tanda bahwa saudara dan saya kenal Kristus yang benar adalah respon yang benar. Ini yang terjadi pada Bartimeus. Dia percaya dan bahkan berharap, bersandar secara total kepada Kristus. Saya catat hal yang menarik. Itu Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah hal yang menarik kalau kita mau lihat detailnya di dalam ayat 50. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-50 itu. 2, 3. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia buka jubahnya, menanggalkan jubahnya untuk apa? Untuk mendapatkan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Karena dia kenal Yesus, maka yang dia inginkan adalah berjumpa dengan Yesus. Tetapi yang unik di situ adalah dia menanggalkan jubahnya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa pada zaman itu Herodes itu sudah mengatur kota itu dengan sangat rapi. Dia bukan hanya mengatur tata kota, tetapi orang-orang yang hidup di dalamnya itu diatur dengan baik. Pengemis hanya bisa mengemis kalau punya jubah untuk mengemis. Bukankah itu menarik ya? Ada kota yang saking rapinya, bukan cuma tukang bersih-bersih di jalan yang punya pakaian gitu. Tetapi untuk bisa mengemis, orang harus punya seragam untuk mengemis. Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu Yesus panggil, Bapak Ibu apa yang dia dengar tuh beda. Bapak Ibu bisa lihat ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia, karena dia berteriak terlalu keras. Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini bukan bilang, wah puji Tuhan dia dengar seruanmu. Kata kuatkanlah hatimu, itu bilang, kami sudah bilang dari tadi, jangan panggil dia anak Daud, tapi kamu keras kepala, jadi sekarang kuatkan hatimu orang buta, kamu sudah dibuang oleh masyarakat ini, sekarang kamu akan diomelin oleh guru yang agung. Kuatkan hatimu. Tetapi yang responnya beda, dia menanggalkan jubah, sumber penghasilannya dia, itu masa depannya dia. Dia tinggalkan itu. Ada orang yang bilang, ketika dia menanggalkan jubahnya, dia melemparkan itu. Orang-orang yang tadi ikut Yesus, mungkin sebagian rebutan jubah itu. Kenapa? Karena itu bisa jadi jaminan bagi masa depan mereka. Esok hari, ketika mereka mengalami kesulitan, mereka bisa pakai jubah itu, duduk di tempat yang sama, mendapatkan belas kasihan orang lain. Tapi dia melepaskan masa depannya. Dia melepaskan pengharapan itu karena dia tahu panggilan ini adalah panggilan anugerah. Ketika saudara dan saya berhadapan dengan Kristus, berhadapan dengan Allah, pengenalan yang benar terhadap dia, akan membuat saudara dan saya memahami setiap kali dia memanggil saudara dan saya untuk berhadapan dengan dia, itu adalah anugerah. Maka dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh banyak orang. Dia tanggalkan jubahnya, sandaran hidupnya, dan sekarang datang kepada Yesus. Satu-satunya sandaran hari itu adalah Kristus. Bapak Ibu dan saya perlu berdoa supaya Tuhan betul-betul membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya kekuatan di mana saudara dan saya bisa datang dan bersandar.
Kenapa? Karena saudara dan saya adalah manusia-manusia yang relatif. Istilah relatif secara filosofis berarti bisa ada, bisa tidak ada. Saudara dan saya relatif, kita pernah tidak ada. Hari ini kita ada, besok nggak ada. Puji Tuhan hari ini saudara dan saya masih ada. Namun satu saat saudara dan saya akan nggak ada. Satu saat kita akan mencapai titik itu. Kenapa? Karena kita relatif. Seberapapun saudara dan saya mengasihi anak kita, mengasihi orang-orang yang kita kasihi, suami kita, istri kita, anak kita, siapapun dia, ya kita relatif. Saudara dan saya perlu belajar untuk mengarahkan orang-orang yang kita kasihi, bahkan mengarahkan mata kita kepada yang selalu ada. Allah yang absolut tidak bisa tidak ada. Dia selalu ada. Allah yang absolut inilah yang menyebut dirinya aku adalah aku. Aku ada karena aku ada.